Tahun lalu terjadi banjir besar dan listrik padam selama beberapa hari di rumah Berham. Oh iya, sama. Tapi di rumahku cuma mati 2 jam listriknya. Kebayang gak Bella, bagaimana hidup dalam kegelapan dan banjir? Gak bisa baca buku, memasak, dan mandi. Bersyukur karena dapat bantuan penerangan dari lampu emergensi. Wah, gak kebayang kalau cahaya yang ada dalam kehidupan Yesus menghilang satu persatu. Dan Alkitab mencatat selama hidup pelayanannya Yesus memang menderita. Tapi kali ini lebih-lebih lagi. Sampai Allah meninggalkan Yesus. Sungguh tidak masuk di akal sehat. Mari kita merendahkan diri, minta hikmat mengerti firman-Nya. Shalom anak-anak sekalian. Hari ini kita jumpa kembali di dalam renungan PDKA. Sebelum kita belajar, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk waktu ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa lapar dan dahaga kami, khususnya di dalam kerohanian kami, tidak bisa dipuaskan oleh makanan dan minuman secara jasmani, tetapi semata-mata hanya oleh kebenaran firman Tuhanlah lapar dan dahaga kerohanian dan jiwa kami boleh mendapatkan kepuasan. Tuhan tolong supaya setiap makanan firman-Mu yang kami nikmati ini boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Demikian juga kami yang akan menyampaikannya, mohon Allah Roh Kudus bekerja dalam diri kami, menuntun setiap pikiran kami, perkataan kami, supaya di dalamnya kami boleh sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus selalu mempunyai hubungan yang indah, hubungan yang intim ketika Dia sedang berada di surga sebelum Dia datang menjadi manusia. Dan ketika Yesus Kristus juga hadir di dunia sebagai manusia sekaligus sebagai Allah, Yesus Kristus selalu mempunyai hubungan yang intim sepanjang Dia mengadakan pelayanan di muka bumi. Tetapi ketika Yesus Kristus sedang terpaku di atas kayu salib, itulah waktu-waktu yang sangat menakutkan buat Yesus Kristus. Karena Dia sadar bahwa dirinya tak lama lagi akan ditinggalkan, dijauhi oleh Bapanya. Dan Dia harus menanggung seluruh beban dosa seluruh umat manusia secara sendirian di dalam dirinya. Untuk tahu hal ini, mari kita ikuti alur cerita seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kira-kira mulai pukul 12 sampai dengan pukul 3 sore. Kegelapan itu meliputi seluruh daerah sekitar Bukit Golgota dan seluruh sekitar Yerusalem dan sekitar daerah-daerah yang lebih jauh lagi. Kalau ini dikatakan gerhana bulan, pasti bukan. Karena gerhana bulan tidak pernah terjadi dalam waktu yang panjang berjam-jam. Gerhana bulan biasanya terjadi hanya beberapa saat saja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kegelapan itu melambangkan bahwa keadaan kejahatan, dosa itu telah melingkupi bumi dan harus dipikul oleh Yesus Kristus sendiri. Ini menunjukkan bahwa dunia tanpa Allah akan menjadi gelap. Dunia tanpa Allah akan mengalami kejahatan yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus Kristus mengalami
satu ketakutan yang luar biasa. Dan kira-kira pukul 3, artinya bahwa kegelapan itu sudah mulai tiada. Yesus Kristus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan berarti Yesus Kristus mengalami kekalahan. Sebenarnya perkataan ini dikutip dari Mazmur pasal 22. Dan Mazmur pasal 22 sebenarnya adalah Mazmur yang nantinya di akhir daripada penulisan Mazmur 22 ini adalah Mazmur yang memberikan kemenangan, memberikan sukacita. Jadi sebenarnya Yesus Kristus saat itu memang sedih karena ditinggalkan Bapaknya. Tetapi kita boleh melihat, mencontoh, sekalipun dia ditinggalkan oleh Bapaknya, tetapi Yesus Kristus tetap memanggil Bapaknya dan percaya sepenuhnya kepada Bapaknya. Itu sebabnya dari mulutnya dia tetap mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini satu teladan yang baik bagi kau dan aku. Ketika kita mungkin suatu saat harus mengalami kesesakan, mengalami satu penderitaan yang luar biasa, jangan sampai dari mulut kita keluar hujatan kepada Allah. Jangan sampai dari mulut dan hati kita keluar rasa tidak percaya kepada Allah. Tetapi justru kita menteladani Yesus Kristus. Dia tetap percaya kepada Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang yang ada di sekitarnya mendengar perkataan Eli, Eli, lama sabachthani, maka ada sekelompok orang yang mendengar dan melihat timbul belas kasihan. Maka mereka segera mengambil anggur yang asam untuk diberikan dengan gala atau dengan tongkat ke mulut Yesus. Dengan harapan itu mengurangi rasa sakit daripada Yesus Kristus. Dan mengurangi juga rasa haus daripada Yesus Kristus. Dan menganggap jangan-jangan Yesus Kristus ini sedang ada di dalam keadaan yang sekarat. Setidaknya anggur asam itu mengurangi rasa sakitnya. Tapi ada sekelompok orang yang mengatakan, jangan, biarkan saja. Kita akan lihat apakah Elia itu datang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, telinga orang-orang ini sudah tidak bisa membedakan antara kata Eli dan Elia. Karena memang orang-orang ini adalah orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa orang-orang ini mengharapkan Elia hadir? Karena ada satu tradisi di tengah-tengah orang Israel atau orang-orang Yahudi, bahwa ketika mereka mengalami satu penderitaan yang berat, mereka mengalami satu keadaan yang sulit dalam hidupnya, mereka juga berdoa kepada Elia. Itu sebabnya orang-orang ini menganggap, jangan-jangan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, yang terpaku di atas kayu salib itu, sedang mengharapkan hadirnya Elia untuk memberikan kelepasan dari kayu salib dan memberikan kelepasan dari penderitaan yang berat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kau dan aku harus sadar, Yesus Kristus saja yang adalah pribadi Allah yang kedua, merasa begitu ketakutan ditinggalkan oleh Bapaknya. Apalagi kau dan aku. Hidup di dalam tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Beranikah kau hidup sendirian? Beranikah kau hidup tanpa Yesus Kristus? Mari kesempatan yang indah ini
kita teladani dari Yesus Kristus. Ketika dunia ini menjadi gelap, ketika dunia ini dikuasai oleh begitu banyak kejahatan, mari kita tetap percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Sehingga dengan apa yang Yesus teladankan, kita pun diberikan kebebasan untuk berseru memanggil Allah yang nantinya memberikan kemenangan kepada kita seperti apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal 22. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih bahwa gelapnya dunia sudah Tuhan hancurkan, sehingga terang daripada Kristus ada dalam hidup kami. Tuhan tolong untuk kami senantiasa bersandar kepada Tuhan, untuk senantiasa berseru kepada Allah yang hidup ketika kami mengalami bermacam-macam kesulitan. Terus kami percayakan diri kami kepada Allah yang sanggup membebaskan kami dari kuasa dosa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukurlah pada Yesus, di mana pada saat kelahirannya disertai dengan terang yang luar biasa, dan pada saat kematiannya ditandai dengan kegelapan yang amat sangat. Ajaib penghinaan yang diperbuat terhadap Yesus. Sang sumber terang itu benar-benar mencengangkan sorga dan menimbulkan kekacauan terhadap seluruh tatanan alam semesta, sampai-sampai matahari pun menjadi palu. Puji Tuhan, sebab kita diberi iman sehingga tahu bahwa penderitaan yang dialami Yesus itu terjadi karena kita dan bagi kita. Itu berarti sorga dan bumi ini menjadi milik umat tebusannya. Dan kabar baiknya adalah bahwa kita dibebaskan dari kutuk kematian. Amin. Mari berjalan dalam firman-Nya dengan membaca Matius 27 ayat 50 sampai 56.